Assalamualaikum Buya. Saya mau bertanya tentang hukum waris. Bagaimana ketika suami istri meninggal bersamaan karena kecelakaan dan meninggalkan seorang anak laki-laki? Bagaimana warisnya? Apakah orang tua dari suami istri itu berhak juga atas warisnya Buya? Terima kasih Buya, mohon jawabannya. Jika ada orang mati bersama-sama, jadi gini, ada orang tenggelam, kebakaran bareng, atau mungkin dalam sebuah kecelakaan mati bareng. Jadi gini, mungkin ada 3 gambaran. Yang pertama adalah jika ada orang tabrakan bareng, matinya diketahui mana yang lebih dulu, mana yang sangat jelas. Maka yang mati menyusul itu yang bakal mewarisi. Yang mati duluan yang diwarisi, jelas. Cuman lah kalau tidak diketahui, maka ada tidak diketahui siapa yang duluan. Atau diketahui tapi lupa setelah itu. Yang ngetahui itu nggak tahu, orangnya pergi, waduh mati duluan satunya, tapi itu dianya mati juga mungkin. Intinya bagaimana? Selagi tidak bisa diketahui mana yang lebih dulu, maka kebanyakan ulama mengatakan dua-duanya tidak saling mewarisi. Jadi masing-masing. Misalnya kalau matinya berurutan, misalnya suami meninggal duluan, kemudian berapa detik kemudian baru istrinya, maka sang istri mewarisi sang suami, itu jelas. Bil ittifaq, nggak ada khilaf di sini. Tapi kalau matinya nggak ketahuan, atau sudah tabrakan, polisi datang, wah ribut semuanya, atau sudah mati semuanya di ambulan, siapa yang duluan nggak tahu. Jika tidak diketahui yang demikian itu, maka tidak saling mewarisi. Karena tidak saling mewarisi, ya hartanya masing-masing. Harta sang suami, harta istri. Baru harta suami nanti ya dilihat ahli warisnya. Yang jelas anak laki-laki mewarisi harta bapak dan ibunya, anak laki-laki ini. Karena apa? Dia anaknya sang ayah, anaknya sang ibu. Dia laki-laki, dia bisa mengambil asobah semuanya sisanya, kalau tidak ada ahli waris yang lainnya. Jadi sang suami yang meninggal nanti diwarisi sesuai dengan aturan waris. Yang jelas anak ya, anaknya mewarisi karena, tapi hartanya masing-masing. Bukan harta suami diwaris istri dulu atau istri waris, enggak, karena tidak diketahui mana yang lebih dulu. Maka langsung saja dikembalikan kepada seolah-olah ini adalah tidak ada hubungan apa-apa. Berarti sang suami boleh punya tabungan, diwaris oleh anaknya. Sang istri punya tabungan yang naik, diwaris oleh anaknya. Punya baju dan mobil, diwaris oleh anaknya. Bukan istrinya atau suami warisi. Selesai. Nah kalau nanti misalnya sang suami masih punya orang tua, ya mendapatkan, masih ada anak, nanti ayahnya dapat seperenam dan sebagainya. Ini ada aturan sendiri. Kalau sang istri masih punya ayah beneran, bukan ayah yang sesungguhnya, ayah nasab, bukan ayah tiri, ayah ini bukan. Sang keluarga pun suami juga punya ayah sesungguhnya, ayah nasab, ayah sulub. Jadi dia termasuk ibnu sulub, dia anak sesungguhnya. Maka kalau itu ayah nasab yang sesungguhnya, maka mewarisi barengan dengan anaknya, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Baik, seperti itu cara pembagiannya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kalau anak itu masih kecil, lihat pembagian tidak boleh bagi seenaknya. Ingat semuanya, daripada peninggalan orang tuanya meninggal, anak itu udah punya bagian, dan bagian paling besar sang anak, karena anak laki-laki. Jadi makanya jangan seenaknya baju diambil. Mungkin dia adalah seorang tokoh agama atau tokoh terkenal atau artis atau apa misalnya. Nggak boleh nanti, wah ini saya produsernya, atau kalau di artis atau mungkin ustadz ini adalah timnya, ini bajunya ini buat pondok. Loh, nggak bisa. Bajunya ustadz, bajunya ustadzahnya yang meninggal dunia. Semoga selamat semuanya deh. Nah, maka itu adalah warisan, akan diwaris oleh sang anak. Nggak boleh dibagi bancaan, bagi-bagi, disimpan itu baju sampai anak itu dewasa, dimintai boleh atau tidak. Adapun mungkin dia punya ayah, mungkin perempuan tersebut punya ayah, ya ayah mewarisi ya, karena punya anak, dia misalnya seperenam itu bagi misalnya, nanti ada bagian, ada lagi tidak misalnya ibunya atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan pembagian waris. Tapi ingat, nggak boleh barang ini selain dibagi yang benar begini lalu dibikin diobral ke sana kemari, nggak boleh, haram. Hati-hati urusan waris ini. Jadi apalagi ada anak yatim atau anak yang piatu, yatim piatu, anak tadi, maka harus lebih hati-hati, dijaga semua peninggalannya ini, dijaga.
Selain haknya orang lain tadi, misalnya ada bapaknya sang perempuan yang meninggal, bapaknya sang laki-laki meninggal, dia berhak mendapatkannya. Cuman biasanya kalau kasus begini, ada perempuan meninggal dunia sama suami istri meninggal dunia begini, tabrakan misalnya atau hancur. Kemudian punya anak yatim. Kalau masih ada bapaknya meninggal ribut warisan, ini keterlaluan bener manusia. Mikir anak kecilnya ini loh. Mungkin seorang bapak sudah mengatakan, sudahlah, ini cucu saya. Apapun bentuknya sudahlah. Bagian saya juga nggak banyak-banyak amat kok. Kecuali dia punya hajat betul. Paling dia ini anak, siapa yang merawatkan cucu saya? Dijaga itu harta. Harta jaga harta. Seperti itu, jadi mohon ini untuk siapapun. Ingat kalau ada di dalam pembagian waris, kalau masih ada anak kecil, hati-hati. Jangan main-main. Pembagian waris sesuai dengan aturan syariat. Setelah dibagi untuk yang dewasa, oke. Tapi untuk anak kecil harus dijaga. Nggak boleh baju ibunya, gelang apanya, apa saja nggak boleh seenaknya diambil. Kalaupun anak itu mengizinkan, izin anak kecil ndak dianggap haram kita ngambil hartanya waris tersebut lalu bilang, nah anak soleh, ini bajunya Umi mau dipajang nanti mau dimasukkan museum, nggak boleh anak kecil minta izin, nggak boleh. Anak kecil anaknya kiainya, Pak anak ini bajunya abah, ini baju kenangan, ini nanti mau apa untuk apa, nggak bisa. Dia tidak bisa ngizini, masih kecil. Kalau sudah dewasa nanti dia suka-suka karena miliknya dia, mau dibagikan siapa saja boleh. Nasihat, tolong dalam urusan pembagian waris hati-hati, khususnya masih ada anak yatim, anak kecil. Seandainya dewasa semuanya jangan mengambil yang bukan haknya. Dan jangan biasa ribut urusan waris. Ingat, siapapun yang suka meributkan urusan waris biasanya adalah memang ada iblis di dalam hatinya. Waris bagi dengan kelembutan. Tapi ingat, harta waris memang kadang panas. Bagi siapa? Bagi yang hatinya kotor. Tapi kalau orang yang hatinya saling mencintai, nggak ada harta waris panas. Karena itu harta berkah. Harta jerih payah orang tua, lihat membagi dengan penuh kesejukan, bahkan mungkin dengan derai air mata, bahkan mungkin saling dorong, dek kau ambil itu saja dek, karena kamu belum mandiri dek. Enggak bang, saya hanya mengambil jatah saya bang. Enggak dek, saya ridho kok. Indahnya pembagian waris semacam ini. Tapi lihat sebagian keluarga dia dikuasai dengan iblis, mengambil sana sembunyi sana sembunyi, berantem. Innalillah. Kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat orang yang merebut waris. Karena merebut waris bukan saja mengambil haknya orang lain, tapi mutus tali persaudaraan. Kejam dia. Hati-hati ya. Jadi seperti itulah. Mohonlah urusan waris itu luas. Jadi harus indah. Pastikan Anda tersenyum. Anda tidak mengangkat suara. Dan Anda tidak mengambil harta saudara Anda. Pastikan seperti itu. Anda ahli surga. Anda selamat insya Allah. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.